menyolatkan lalu ikut mengantarkan. Dan siapa yang hanya ikut menyolatkan jenazah, tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, dia mendapat pahala 1 qirat. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, pahala 1 qirat itu seperti apa?" Dijawab oleh Nabi, pahala 1 qirat itu lebih besar dari gunung Uhud. Ibu-ibu yang telah sampai ke tanah suci, gunung Uhud itu besar luar biasa. Jadi pahala 1 qirat kata Nabi lebih besar dari gunung Uhud. Nah, begitulah besarnya keutamaan, besarnya pahala bagi orang yang ikut menyolatkan jenazah. Apalagi kalau dia ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu dianjurkan mengiringi jenazah. Mengiringi berarti di belakang, ya, mengiringi jenazah. Nah, karena akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita melihat langsung jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi kalau ada orang yang tak mempan lagi dengan mendengar ceramah, menyaksikan video, ya, dengan nasihat, coba ajak dia untuk menyaksikan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Ziarah kubur. Mulanya ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena pada saat itu setiap orang ziarah ke kuburan, mereka meratap di atas kuburan, ya, atau mereka membangga-banggakan orang yang dalam kubur itu. Ini dari kelompok kami ini dari suku kami ini. Sampai seperti itu dulu, Bu. Maka turunlah surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-banggaan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, kata Allah, sampai pun ketika kalian melakukan ziarah kubur terjadi saling membangga-banggakan di situ. Nah, inilah alasan kenapa mulanya ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi, diharamkan oleh Nabi. Namun kemudian ziarah kubur itu kembali dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada 2 manfaat dari ziarah kubur itu. Yang pertama, ziarah kubur akan melembutkan hati dan akan bisa membuat mata menangis. Nah, ini manfaat ziarah kubur. Ditambah lagi ketika kita ikut mengantarkan jenazah, ini juga pahalanya besar, luar biasa. Jangan ditengok jenazahnya siapa. Oh, tak mau siapa Ustaz? Dia tuh jahat ke saya sewaktu hidup. Hutangnya sampai sekarang belum bayar lagi, Pak Ustaz. Nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita ikut sering menyolatkan jenazah, nanti insyaallah jenazah kita juga akan banyak yang menyolatkan. Nah, manfaat untuk jenazah yang disolatkan, ketika banyak yang menyolatkan apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pokok yang kita bahas tentang ini adalah tentang doa yang kita baca dalam melaksanakan solat jenazah itu. Kadang ada yang beralasan bukan tak mau ikut solat jenazah, Pak Ustaz, lupa doanya. Solat jenazah itu berapa rakaat, Bu? 4 rakaat, 4 takbir, ya, tak ada rakaat. Tak pakai rakaat, ya, 4 takbir, ya. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, salawat Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah takbir ketiga, doa untuk mayat. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau panjang, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya.
Setelah takbir keempat, membaca doa lagi untuk mayat dan juga untuk kita, muslimin dan muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi nanya panjang ya Bu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Nah, jadi kadang beralasan lupa doanya Pak Ustaz. Ya. Di buku Yasin itu kan ada. Tengok-tengoklah dulu sebentar. Ya. Kalaupun tak tahu doanya, ikut aja. Kita kan tak jadi imam. Ya, maka insya-Allah ditanggungkan kepada imam. Tapi jangan biarkan diri terus-menerus dalam keadaan tak bisa. Nah, yang kadang jadi masalah tentang kata ganti yang ada dalam doa untuk jenazah itu. Ada orang mengatakan tak perlu diganti-ganti karena dalam hadis memang seperti itu disebutkan oleh Nabi, hu semuanya. Mau laki-laki mau perempuan jenazah ni tetap pakai hu katanya. Betulkah demikian? Tidak. Ya, tidak. Dijelaskan oleh ulama mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa dalam solat jenazah, doa yang kita sampaikan tadi. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu ulama mazhab Syafi'i, kalimat yang ada dalam doa itu dimuannaskan. Dimuannaskan itu dijadikan untuk perempuan, dari hu menjadi ha ketika jenazahnya perempuan. Dan dimuzakkarkan itu artinya dijadikan untuk laki-laki ketika jenazahnya laki-laki, yaitu hu. Ya. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i. Maka untuk jenazah laki-laki bunyinya Allahumma ighfir lahu warhamhu, untuk jenazah perempuan diganti hu dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Ini juga diganti nih Bu. Ada kita dengar wa'afihi wa'fu anha, salah. Wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, dan seterusnya. Begitu juga pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama kontemporer, ulama terkini, juga mengatakan sama. Kalau jenazah yang disolatkan itu satu orang laki-laki maka hu, kalau satu orang perempuan maka ha. Kalau jenazah itu dua orang kan boleh, jenazahnya ada dua orang, kita buat sekali solat boleh. Namun lagi-lagi kata ganti yang ada dalam doa tadi disesuaikan. Kalau dua orang jenazahnya, maka kata ganti yang dipakai adalah huma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Agak payah Pak Ustaz karena nak terbiasa aja. Ya, jadi hu diganti dengan huma kalau jenazahnya dua orang. Dalam istilah qawaid bahasa Arab, dua itu namanya musanna. Jadi jenazah yang dua orang ini, baik kedua-duanya laki-laki ataupun kedua-duanya perempuan atau bercampur, satu laki-laki satu perempuan, sama, tetap huma. Ya. Jadi bahasa Arab ni kaya Bu. Ya, kaya. Dalam bahasa kita untuk menyebut kamu sama saja. Kamu laki-laki, kamu perempuan, tetap kamu. Kamu Ahmad, kamu. Ya. Untuk Fatimah, kamu Fatimah, tetap kamu. Dalam bahasa Arab beda. Untuk laki-laki kamu itu anta, anta Ahmad. Untuk perempuan Fatimah, anti, anti Fatimah. Nah, jadi laki-laki anta,
perempuan anti. Karena jenis manusia ini dua saja, laki-laki satu, perempuan satu, tak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga mungkin antu, dan itu tak ada. Jadi jangan ikut-ikut pula kita mengatakan apa namanya yang jenis ketiga kata tu bencong, banci, ya, itu hak asasi manusia Pak Ustaz. Tidak, hanya dua saja. Jadi kalau ada punya kelainan dia, itu yang harus dikembalikan kepada sifat aslinya, ya, sifat aslinya. Karena jenis laki-laki itu, jenis manusia itu dua saja, laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau jenazah itu banyak? Boleh juga. Datang musim mati nanti atau ada musibah, ya, tak memungkinkan solat satu-satu, maka jenazah yang banyak ini boleh disolatkan dengan satu kali solat sekaligus. Banyak itu dihitung dari berapa? 3 ke atas. Kalau satu itu mufrad tunggal, 2 tadi musanna, 3 dan seterusnya itu jamak. Jadi ketika kita menyolatkan jenazah yang berjumlah 3 atau lebih, ini sudah tergolong kepada jamak. Maka kata ganti dalam doanya itu juga harus disesuaikan. Ini agak berbeda sedikit. Kalau 2 orang tadi kan huma semuanya, baik sejenis ataupun bercampur tetap huma. Tapi kalau banyak dia jenazah tu, jenazahnya ada 5 orang, laki-laki semuanya, ya, maka dhamir yang dipakai adalah hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Ini him di sini, Bu, karena sebelumnya juga berbaris bawah. Wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, dan seterusnya. Jadi kalau jenazah yang banyak itu laki-laki semuanya, maka dipakai hum. Kalau jenazah yang banyak itu perempuan semuanya, satu jenis perempuan semuanya, 5 orang jenazah perempuan semuanya, maka dhamir atau kata ganti yang dipakai adalah hunna. Apa, Bu? Hunna. Maka bunyi doanya berbunyi Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Kalau jenazah yang banyak itu perempuan semua. Bagaimana kalau bercampur, Pak Ustaz? Jenazah 5 orang, 3 laki-laki 2 perempuan. Kalau asal ada laki-laki di dalam jenazah yang banyak itu pakai hum. Jadi yang kuat itu laki-laki, ya, walaupun 4 jenazah perempuan 1 laki-laki, tetap dipakai hum, jangan hunna. Begitu ketentuannya dalam menyesuaikan dhamir atau kata ganti. Nah, ini juga erat kaitannya dengan doa yang mungkin ibu-ibu selama ini ada juga mendengar orang berdoa berbeda-beda. Doa di awal kita berdoa setelah solat, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, ini redaksi dasar, asalnya bunyinya seperti itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi ada pula mungkin kita mendengar orang berdoa bunyinya berbeda. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina, ya, wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Boleh? Jadi jangan asal tukar aja. Jangan latah dengar orang merubah wa ikut pula tapi tak tahu ilmunya. Kalau salah-salah qawaid itu nanti juga bisa akan salah maknanya, tak pas dia. Jadi kalau pakai untuk 2 orang, wali walidaina, dan kedua orang tua kami ya Allah, warhamhuma, berilah keduanya rahmat, ya, berilah keduanya kasih sayang, kama rabbayana, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami semenjak kecil. Itu makna dari wali walidaina warhamhuma.
Bagaimana kalau bunyinya wali walidina? Ini dalam bentuk jamak ini. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wali walidina, dan seluruh orang tua kami. Warhamhum, sayangilah mereka. Kama rabbauna, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sighara, semenjak kami kecil. Jadi harus sesuai. Jangan dibalik-balik. Di awal dia pakai wali walidina, tapi setelah itu warhamhuma, tak nyambung. Salah. Kalau wali walidina, maka lanjutannya warhamhum kama rabbauna sighara. Jadi jangan ditanya yang mana yang benar Pak Ustaz. Keduanya benar secara kawaid, asalkan tepat, cocok, tidak asal robah-robah saja. Nah, begitu tentang bahasa Arab itu.